Dalam hal ini, saya akan berupaya melibatkan semua komponen masyarakat dalam kegiatan pembangunan, mulai pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sekaligus tentunya sebagai pelaku di setiap tahapan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. 2. Menciptakan pelayanan cerdas. Salah satu tugas pemimpin adalah memberikan pelayanan. Maka siap menjadi pemimpin berarti saya telah siap menjadi pelayan masyarakat. Saya bertekad akan memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu dengan memberikan pelayanan yang cepat, gratis, mudah, dan luas, yang dalam hal ini saya singkat menjadi cerdas. Tentu saya tidak dapat menciptakannya sendiri. Agar terciptanya pelayanan masyarakat yang berkualitas, maka saya terus mengoptimalkan kinerja perangkat desa sesuai dengan tupoksinya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Duta Dusun. Dalam program yang saya kemas dengan nama Duta Dusun ini, saya akan mengalokasikan anggaran dari dana desa di setiap dusun sebesar 20 juta rupiah per tahun yang diberikan dalam bentuk barang serta pelatihan-pelatihan kepada kelompok-kelompok UKM yang ada di tingkat dusun yang bertujuan untuk pemberdayaan dan memberi kesempatan maupun peluang di tingkat dusun untuk mengembangkan kegiatan kelompok pemberdayaan, kelompok usaha ekonomi produktif dan lainnya, sehingga kedepannya tercipta dusun yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera. 4. Meningkatkan serta mengoptimalkan pengelolaan pendapatan asli desa secara baik dan terarah, dengan harapan bisa memberikan kontribusi pada masyarakat desa Sukadamai. Insya Allah, dengan meningkatnya PAD, saya akan meringankan beban masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan desa seperti perayaan HUT RI, Hari Ulang Tahun Desa, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Tentu dengan tetap menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi terwujudnya masyarakat
membangun fasilitas umum, yaitu gedung serbaguna yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, mengembangkan kreativitas masyarakat dalam segala bidang, seperti kegiatan agama, olahraga, kesenian, dan kebudayaan, serta nantinya meningkatkan pendapatan desa. Karena harapan saya, gedung serbaguna ini bukan hanya bermanfaat untuk masyarakat Sukadamai, namun juga di luar desa Sukadamai. Mengingat desa Sukadamai merupakan pusat ibu kota kecamatan. 6. Inventarisasi dan legalitas seluruh aset desa dan tanah desa, yaitu dengan mendata aset desa dan pengelolaan tanah desa yang lebih baik sesuai harapan masyarakat, serta mempercepat proses legalitas atau pensertifikatan tanah desa yang ada di desa Sukadamai, sehingga dapat terdata dan tertata dengan baik, yang selanjutnya bisa meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat. 7. Pengembangan kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kelompok perempuan, pemuda, serta kelompok masyarakat lainnya. Dalam hal ini, saya akan mendukung segala kreativitas masyarakat dalam berbagai bidang dengan memberikan fasilitas untuk melakukan pendampingan, penyuluhan, dan pelatihan khusus sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. 8. Meningkatkan potensi wisata yang telah ada dan menggali potensi yang baru sebagai salah satu aspek yang juga membantu pengembangan ekonomi masyarakat dan pendapatan desa. Sejalan dengan perkembangan kemajuan zaman saat ini, pengembangan wisata sangat dibutuhkan. 9. Mempercepat proses pelaksanaan administrasi pemekaran desa dan pembangunan desa pemekaran dengan mendorong sepenuhnya pada pihak-pihak terkait, baik pemerintah, lembaga, serta masyarakat untuk dapat melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian visi dan misi yang insya Allah akan saya lakukan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki saya terpilih menjadi kepala desa Sukadamai periode 2020-2026. Mungkin apa yang nantinya saya lakukan tidak dapat membahagiakan semua orang, namun paling tidak dapat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan desa Sukadamai. Kesimpulannya, saya Eka Nur Cahaya
Mas dan juga Bapak Gandami yang dihadiri oleh Bapak Komisaris Kami, yang kami hormati Ibu Penjabat Kepala Desa Sukadami, yang kami hormati Bapak Penjabat Desa Gandami Mahmud, yang kami hormati Ketua DPD beserta anggota, yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Pilkades Desa Sukadami beserta anggota, sesepuh dan bisepuh serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, bisa bertemu dalam rangka penyampaian visi-misi calon kepala desa Sukadami periode 2020-2026. Kedua kalinya seorang bersalam baru kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah melalui ajaran-ajaran Islam. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada panitia Pilkades Desa Sukadami yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa menyampaikan visi-misi calon kepala desa Sukadami, dan juga terima kasih yang seterusnya pada hadirin yang berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya menyampaikan paparan sekilas tentang visi-misi saya sebagai calon kepala desa Sukadami apabila saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat untuk memimpin jalannya pemerintahan desa Sukadami periode 2020-2026. Adapun visi-misi saya sebagai calon kepala desa Sukadami adalah sebagai berikut. Misi membangun masyarakat desa Sukadami yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, cerdas, sehat, dan menjunjung tinggi budaya gotong royong untuk mewujudkan masyarakat desa yang makmur, sejahtera, subur dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal di desa Sukadami. Misi guna mencapai misi tersebut di atas, maka diperlukan serangkaian misi yang nantinya akan ditindaklanjuti menjadi serangkaian langkah dan strategi kerja pembangunan desa. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut. Misi yang pertama, melanjutkan program-program pemerintahan desa Sukadami periode yang lalu. Misi yang kedua, menumbuh kembangkan kelompok atau organisasi keagamaan yang ada di desa Sukadami. Poin yang pertama, mewujudkan kehidupan masyarakat desa Sukadami yang dinamis dalam sisi keagamaan dan kebudayaan. Poin kedua, mengaktifkan kelompok pendidikan non formal bidang keagamaan di setiap wilayah negara. Yang ketiga, menjadi silaturahmi di setiap kelompok majelis taklim. Misi yang ketiga, memaksimalkan pengelolaan tanah desa dan pasar desa sebagai upaya peningkatan pendapatan asli desa menuju desa mandiri. Poin yang pertama, menjamin keutuhan aset-aset desa, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Poin B, memperkuat legalitas tanah desa sebagai bukti aset desa. Yang C, optimalisasi pengelolaan tanah desa dan pasar desa serta transparansi dalam keuangan. Misi yang keempat, peningkatan perekonomian masyarakat baik di bidang pertanian, peternakan, kerajinan, dan perdagangan. Poin pertama, meningkatkan mutu dan hasil pertanian berbasis pada kearifan lokal. Yang dimaksud kearifan lokal adalah proses pengolahan pertanian secara tradisional dengan cara memacu penggunaan pupuk organik dan pestisida abadi. Poin kedua, meningkatkan mutu dan hasil
cara memacu masyarakat untuk mengelola ternaknya secara maksimal, memanfaatkan pakan tradisional berbahan dasar organik tanpa obat kimia. Poin ketiga, menumbuhkan masyarakat untuk memproduksi kerajinan tangan dengan memanfaatkan potensi yang ada di desanya, misalnya kerajinan anyaman bambu, kerajinan kayu, limbah plastik, dan lain sebagainya. Poin keempat, merintis program promosi dan pemasaran produk, memanfaatkan media telekomunikasi dan informasi, mempromosikan produk produksi desa melalui media sosial. Poin E, mengupayakan pendanaan modal usaha, baik melalui bantuan dana pemerintah maupun pihak lain, dalam hal ini badan usaha negara. Poin keenam, revitalisasi peran BUMDes dalam memajukan ekonomi desa dan peningkatan pendapatan asli desa. Misi yang kelima, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana. Poin A, peningkatan prasarana jalan desa guna mendukung akselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi, maka akses jalan desa perlu ditingkatkan dengan pengerasan jalan dan pengecoran serta mengupayakan aspal jalan melalui dana APBD Kabupaten. Poin kedua, upaya peningkatan sarana pertanian berupa alat dan mesin pertanian bagi kelompok-kelompok tani. Poin ketiga, merintis sarana teknologi telekomunikasi dan informasi desa. Sarana telekomunikasi dan informasi ini penting untuk diwujudkan karena promosi dan perdagangan hasil karya masyarakat, baik itu pertanian, peternakan, kerajinan, dan perdagangan, dan lain sebagainya, saat ini bisa memanfaatkan teknologi internet, sehingga harapannya penjualan produk masyarakat tidak hanya dalam satu cakupan kabupaten saja, namun bisa mencapai skala provinsi atau daerah lain yang ada di Indonesia. Misi yang keenam, peningkatan pendidikan dan pelatihan, meliputi yang pertama, peningkatan dan pengawasan pendidikan usia dini sesuai dengan kewenangan desa. Poin B, menyelenggarakan pelatihan, penyuluhan maupun kursus pertanian, peternakan, dan kerajinan pada kelompok tani, kelompok peternak maupun kelompok-kelompok yang lain. Misi yang ketujuh, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Yang pertama, peningkatan dan pengawasan pelayanan program posyandu bagi balita dan ibu hamil. Poin kedua, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dan lanjut usia. Poin ketiga, fasilitas dan insentif kader kesehatan desa untuk menjangkau layanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat. Misi yang kedelapan, peningkatan peran serta pemuda. Poin A, mengaktifkan kelompok-kelompok pemuda, baik itu karang-tarungan, klub olahraga, dan lain sebagainya. Poin kedua, memberikan kesempatan kepada pemuda untuk melaksanakan kompetisi antar kelompok atau grup dalam ajang lomba olahraga, seni, dan kreativitas. Poin ketiga, melatih dan mendampingi pemuda untuk berwirausaha di bidang pertanian, peternakan, kerajinan, maupun perdagangan. Poin keempat, merintis pemuda untuk aktif melaksanakan kegiatan keagamaan, baik itu pengajian rutin, diskusi keagamaan, dan lain sebagainya. Poin kelima, membentuk suatu komunitas para sarjana yang ada di Desa Sukadamai untuk dapat mengembangkan potensi demi memajukan desanya di setiap jalur atau jalan. Misi yang ke-9, peningkatan peran serta ibu-ibu PKK. Poin A, membina dan mendampingi ibu-ibu PKK dalam program tata kelola rumah tangga. Poin kedua, melatih dan mendampingi ibu-ibu PKK dalam pengelolaan industri rumah tangga dan makanan, memanfaatkan potensi yang ada di desa. Poin ketiga, menggalakkan kegiatan lomba kebersihan lingkungan, lomba penghijauan, dan lomba-lomba yang lain bagi ibu-ibu PKK. Misi yang ke-10, peningkatan pelayanan administrasi desa. Yang pertama, memacu program tertib administrasi dan transparan. Yang kedua, merintis publikasi profil desa online melalui media website sebagai sarana promosi potensi desa berbasis internet.
Poin ketiga, merintis pembangunan dan pemanfaatan perangkat lunak atau software dengan sistem administrasi satu atap atau yang disebut dengan SATAP guna mempermudah, mempercepat pelayanan administrasi dengan harapan Desa Sukadami menjadi desa percontohan dalam pengelolaan manajemen administrasi desa yang berbasis komputerisasi. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, menghadiri paparan singkat tentang visi misi saya ini akan saya mengutip sebuah filosofi kepemimpinan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ngarso Suntulodo, Hikmat Yo Mangkarso Tuturi Handayani. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mohon doa dan restu serta dukungan yang setulus-tulusnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin khususnya dan masyarakat Desa Sukadami pada umumnya. Kiranya saya diberi kesempatan untuk mewujudkan visi-misi saya ini serta mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Sukadami. Dan apabila saya diberi kepercayaan memimpin jalannya pemerintahan Desa Sukadami, insya Allah akan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan penuh amanah. Demikian paparan singkat tentang visi-misi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya sampaikan banyak terima kasih, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saat dari itu akhiri Rasulullah panjenengan sedoyo sampun kesupen di Bejang di Sabtu tanggal 19 Desember kali doso kula nyuwun dukungan panjenengan sedoyo supadoso dubeni tempat pemungutan suara atau pilkades kangge yang nyoblos nomor kali. Nami untuk swastadi matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya diteruskan dengan calon nomor 3 yaitu Bapak Budiman. Waktu dan tempat kami persilakan. Dan aku juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi wa sahbihi Kirang geser. Para alim, para ulama, para kiai, yang kepada Bapak Camat, teman-teman dulu, dan staf dan perjalanan saya hormati, kepada Ibu Vicky Kepala Desa Desa Sukadami, dan juga Vicky Kades Desa Sekarang dan Makmur yang saya hormati, kepada Bapak Babinsa Desa Sukadami yang terhormat, Bapak Babinsa Sukadami yang saya hormati, kepada saudara Sekdes dan seluruh jajarannya yang saya hormati, Ketua BPD dan seluruh anggota yang saya hormati, para tim kuasa beserta Bapak dan Ibu Camat yang saya hormati, berikut segenap pendukung dari calon nomor 1, calon nomor 2, dan pendukung saya sendiri terhormat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melibatkan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya pada kita semua, yang sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, masih bisa melaksanakan aktivitas dengan tidak ada halangan suatu apa. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita diajarkan juga dengan kita Nabi Muhammad SAW
yang telah membimbing umatnya dari alam jahiliyah, alam yang tercanggih seperti yang dirasakan bersama terbinan saat ini, dan mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil akhir senantiasa mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang menghormati, sebelum saya menyampaikan visi dan misi, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada panitia pemilihan kepala desa Sukadamai 2020-2026 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan kepala desa untuk periode tersebut, dan mungkin nanti saya menyampaikan visi itu tidak seperti yang katakan dulu. Nanti kami buat pendek, karena kalau saya jangan terlalu banyak nanti saya takut tidak keluar yang betul apabila nanti saya dipercaya oleh masyarakat untuk memilih Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berikut kami bacakan susunan visi dan misi saya. Adapun itemnya yaitu sangat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat limpah karunia-Nya juga kami atau saya dapat menyusun visi misi ini selaku calon kepala desa Sukadamai periode 2020-2026. Penyampaian visi dan misi ini merupakan persyaratan sebagai tahapan pilkades desa Sukadamai yang harus dihadapkan di hadapan Badan Permusyawaratan Desa. Visi dan misi yang disusun ini tentunya tidak terlepas dari pengamatan serta hasil analisa terhadap kondisi objektif yang ada di tengah desa, yang ada di tengah masyarakat, melihat berbagai kebutuhan masyarakat yang masih berkembang sejalan dengan perkembangan serta kemajuan pembangunan desa Sukadamai beranjak dari kondisi ini, sehingga ingin berperan dalam membangun desa Sukadamai tercinta sehingga dapat memenuhi kebutuhan harapan kita semua di masa mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Sukadamai untuk melihat potensi desa yang ada, maka dalam penyelenggaraan visi dan misi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti pemerintah desa, DPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kelompok disabilitas dalam kurung fisik atau mental, dan lembaga masyarakat desa. Maka pertimbangan tersebut di atas visi saya ketika nanti terpilih menjadi kepala desa Sukadamai adalah menuju desa Sukadamai maju dan sejahtera. Kami di sini membuat singkatan sangat pendek, yaitu MASTER. Adapun visi saya, selain menyusun visi, juga telah ditentukan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi tersebut. Sebagaimana penyusunan visi-misi dalam penyusunan juga menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa Sukadamai. Sebagai proses yang dilakukan, maka saya ketika nantinya terpilih menjadi kepala desa Sukadamai yang akan dituangkan dalam RPJMD desa adalah: 1.
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka dan bersih, terbebas dari korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat, mewujudkan pembinaan lembaga masyarakat desa dan kelompok masyarakat yang berkelanjutan. Arah kebijakan umum dan program beranjak dari konsekuensi tersebut di atas, maka dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur saya untuk membangun desa Sukadamai, perkenankan pula saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat desa Sukadamai bahwasanya saya telah menyusun strategi pembangunan desa Sukadamai serta program kerja yang dirangkum dalam 4 pilar utama, yaitu pembangunan desa Sukadamai, yaitu 1, dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan terbuka ditunjukkan dengan menjalankan A, melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap perangkat desa, Cekes, Awur, Kasih, Adus, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta target kerja. Apabila kinerjanya rendah, maka diusulkan rekomendasi atau pembinaan kepada Bapak Camat. Yang B, menghindari pemerintahan kerabatan dan persaudaraan, dalam bahasa yang paling keren itu kolusi dan nepotisme, serta memberi kesempatan kepada masyarakat berdasarkan asal usul sesuai persyaratan yang ditentukan apabila ada kekosongan perangkat desa. Yang C, memberikan pelayanan administrasi secara umum yang cepat dan berkualitas tanpa biaya. Yang D, melaksanakan pemerintahan partisipatif, melibatkan masyarakat dalam proses demokratisasi, akuntabilitas, dan transparansi. Yang E, mengevaluasi atau mencabut dan membatalkan peraturan desa yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi desa dan masyarakat. Yang F, membantu masyarakat untuk memiliki dokumentasi kependudukan dalam kurung KK, Dukcapil, EKTP, akta kelahiran, dan akta kematian. Yang G, membiayai masyarakat atau penduduk lansia atau kelainan mental dan cacat fisik untuk memiliki dokumen kependudukan, KK Dukcapil, EKTP, dan akte, dan perekaman EKTP di desa secara berkala. Yang H, menggratiskan duplikasi buku nikah atau rusak atau hilang bagi pasangan lansia dan tidak mampu. Adapun yang berikutnya yaitu pemberdayaan. Melalui pemberdayaan masyarakat didorong agar memiliki kemampuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal serta terlibat secara penuh dalam berbagai aspek pembangunan, mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelestarian termasuk faktor produksi, ekonomi, dan sosial budaya. A, perluasan usaha potensi desa melalui BUMDes berdasarkan kajian dan analisis. B, membangun komunikasi dan mengajukan proposal ke Kementerian Desa untuk bantuan permodalan sarana dan prasarana sentral ekonomi desa yang ada di beberapa dirjen dan direktur Kemendes. C,
Yang C, memfasilitasi bantuan usaha mikro kecil menengah yang bersumber dari desa, kabupaten, provinsi maupun kementerian terkait. Yang D, memberikan bantuan peralatan penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya. Yang E, meningkatkan pendapatan asli desa melalui sektor pasar desa, sewa tanah desa, tanah khas desa, dan PBB. Dalam tanda kutip, nanti dari sektor pasar desa, dari pasar oleh pasar dan untuk pasar. Yang F, mengirim pemuda dan pemudi yang berpotensi untuk mengikuti pelatihan diklat, kursus, dan pendidikan keterampilan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pelatih, dan wasit bola kaki dan bola voli berlisensi pengurus besar. G, memberikan subsidi bibit sawit bersertifikat siap tanam kepada masyarakat yang kurang mampu. H, pengembangan pupuk organik dengan memanfaatkan rumah sawit, limbah ternak cair dan padat. I, memanfaatkan bibit sawit sebagai kegiatan kreatif dan inovatif menjadi peralatan yang bernilai ekonomi seperti diri dan piring tempat buah dan lain-lain. J, pengembangan usaha integrasi perkebunan sawit dan sapi serta pengembangan usaha sawit dan ternak kambing. K, mengevaluasi program bantuan sosial bersama lembaga desa dan BPD yang tidak tepat sasaran maupun faktor kekerabatan atau persahabatan. Mohon maaf, ini waktunya tinggal 1 menit. Yang selanjutnya yaitu 3, pembangunan infrastruktur dan SDM pada dasarnya adalah menciptakan kesejahteraan dan peningkatan akses pelayanan bagi semua kalangan masyarakat dan mencapai pembangunan berkesinambungan dan berkelanjutan. A, pembangunan infrastruktur, membangun kerabat beton atau cor, membangun dalam produksi perkebunan sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, menyadarkan masyarakat dengan tidak membuang air besar sembarangan atau DABS, menyediakan fasilitas internet di tempat umum, melengkapi peralatan dan kebutuhan TPI dan MDI, melengkapi peralatan khusus, polides, dan posyandu, membangun sarana dan prasarana seni dan kebudayaan, pengadaan peralatan kemasan packing hasil usaha UMKM supaya menjadi daya tarik konsumen, penyediaan air bersih layak konsumsi seperti Maximas, sumur bor, dan lain-lain. Pembangunan sumber daya manusia ini jadi program prioritas saya apabila terpilih, yaitu memberikan bantuan biaya pendidikan anak SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, SMA dari keluarga tidak mampu sesuai dengan kemampuan dana desa. Membantu anak-anak putus sekolah untuk mengikuti bidang pendidikan paket A, B, dan C. Memberikan makanan tambahan untuk kelompok PAUD SD, SMP, dan SMA anak-anak usia sekolah. Memberikan subsidi biaya IPA, tes untuk ibu-ibu bekerja sama dengan Puskesmas. Mohon maaf Bapak, ini waktunya sudah habis Pak. Mungkin masih ada satu item, namun karena waktu, jadi mungkin demikian.
visi dan misi saya apabila nanti Bapak dan Ibu memberikan percaya kepada saya untuk memimpin Desa Sukadame di 6 tahun mendatang. Namun sebelumnya dengan sangat rendah hati saya mungkin sudah kenal semua, nama saya Tukiman, tinggal saya di Jalan Cempaka dari zaman sampai sekarang alhamdulillah belum bisa nikah. Mohon doa, mohon dukungannya, mohon pilihannya besok di tanggal 19 pada hari Sabtu Desember. Kami berharap semua warga masyarakat Desa Sukadame dapat menggunakan dirinya. Namun harapan saya semuanya memilih saya, walaupun itu tidak mungkin terjadi. Demikian Bapak dan Ibu, visi dan misi saya yang sangat singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidup kepada saya untuk menjadi kepala Desa Sukadame di periode mendatang. Saya ini apabila dalam penyampaian saya banyak tutur kata yang kurang berkenan, tingkah laku yang tidak sopan, kami mohon maaf yang sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.